Jelang match lanjutan babak round 3, Timnas Indonesia terus berbenah dan tentunya selalu memberikan kejutan-kejutan tak terduga. Setelah sebelumnya mempercepat proses oleh Romeni, terbaru PSSI baru saja menyumpah 3 pemain sekaligus, yakni Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Pelupessy. Bahkan ketiga pemain itu dinyatakan sudah siap dimainkan saat melawan Australia mendatang. Jelas bagaimanapun segala apa yang diupayakan PSSI pasti membuat tim-tim lainnya benar-benar nggak bisa menganggap Indonesia tim lemah lagi. Seperti Australia misalnya, di mana Tony Popovic sedang dibuat pusing lantaran satu persatu pemain andalannya berguguran lantaran cedera. Ya, Popovic sendiri merasa situasinya akan berjalan buruk, terutama ketika mereka menjamu Indonesia di depan pendukungnya sendiri. Sebab di saat Indonesia makin kuat skuadnya, tim Kangguru malah makin kropos kekuatannya. PSSI bersama pelatih anyar Patrick Kluivert kayaknya nggak mau berlama-lama lagi untuk segera menyiapkan segala hal jelang lanjutan babak round 3. Ya, di balik layar, Pak Erik beserta semua tim yang ada benar-benar akan melakukan apapun agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di 4 laga sisa nanti. Dan kemarin, resminya Kevin Dix hingga oleh Romeni bisa membela Indonesia benar-benar menjadi kado indah bagi fans Indonesia. Namun tentu saja PSSI nggak mau cepat berpuas diri karena bagaimanapun sektor-sektor lainnya juga harus dikuatkan. Dan benar saja baru-baru ini PSSI terus melakukan manuver-manuver layaknya pasukan gerilya yang sembunyi-sembunyi namun sat-sat. Dengan diam menyumpah 3 pemain baru yakni Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Pelupessy untuk bisa dimainkan saat melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret ini. The pain. In the storm we find the light. Garuda takes me to new heights. Sementara itu melihat sikon yang ada membuat media seperti ESPN dalam tanda kutip menghimbau kepada tim-tim seperti Australia, Bahrain, dan juga Cina untuk benar-benar mewaspadai Indonesia. Hal itu lantaran timnas Indonesia dianggap selalu penuh kejutan serta jadi tim sangat sulit dianalisis. Terlebih dengan jajaran pelatih baru, bersamaan juga bertambahnya pemain-pemain baru, membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Timnas Indonesia sungguh menjadi tim yang sangat tidak bisa diprediksi kekuatannya, di mana dalam pemanggilan pemain kali ini ada lagi pemain baru dari Eropa dalam diri oleh Romeni. Gak cuma itu, tim ini nantinya juga akan bertambah kuat usai Dean James, Emil Audero, dan Joe Pelupessy setelah resmi disumpah menjadi WNI. Tidak ada keraguan, pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi mungkin di atas kertas mudah, tetapi di lapangan kejutan mungkin terjadi, ujar Sultan Al Saud dikutip dari media Arab Saudi, win-win. Popovic makin pusing jelang laga versus Indonesia. Sementara itu, di saat tim Garuda sedang benar-benar prepare, ada kabar bagus terkait lawan kita Australia di bulan Maret nanti. Ya, dikutip dari news.com.au, setelah tim Kangguru dipastikan kehilangan 2 bek andalan, Heri Sutar dan Alessandro Sirkati, kini Tony Popovic kembali dipusingkan lantaran ada 2 lagi pemain yang cedera ketika membela klub masing-masing, yang mana mereka adalah sang penyerang Nestori Irakunda dan bek kiri Jordan Boss. Ya, Irankunda dilaporkan mengalami cedera pergelangan kaki saat membela Grasshopper dalam lanjutan Liga Super Swiss melawan Lugano, sedangkan Jordan Boss dilaporkan mengalami cedera hamstring dan cuma bertahan 24 menit ketika tampil membela Westerlo melawan Standard League di Liga Belgia. Dan terbaru ada 2 nama pemain belakang yang dipastikan absen membela Australia di laga bulan Maret ini. Pertama ada Hayden Matthews, bek muda yang diproyeksikan buat menggantikan Sirkati di lini belakang. Harus menerima pil pahit lantaran harus mengalami cedera.
Bahkan menurut info yang disampaikan pihak klub dari Matthews, yakni Portsmouth, bek 20 tahun itu akan absen sampai akhir musim karena cedera pergelangan kaki. Jelas menurut media Australia, The West, kabar ini adalah tamparan keras bagi skuad negeri Kangguru. Lini pertahanan Socceroos kembali mengalami pukulan besar menjelang kualifikasi Piala Dunia pada Maret setelah bek tengah muda berbakat Hayden Matthews harus mengakhiri musimnya lebih awal akibat cedera. Mantan bek Sydney FC itu bergabung dengan Harry Sutar dan Alessandro Sirkati di daftar pemain cedera yang membuat pelatih Tony Popovic semakin pusing jelang laga krusial melawan Indonesia dan Cina. Tentu saja pincangnya skuad Australia benar-benar harus dimanfaatkan betul oleh Indonesia. Terlebih selain Ragnar dan Justin yang absen lantaran akumulasi kartu, semua pemain dikabarkan dalam kondisi siap tempur. Termasuk nantinya oleh Romeni dan trio Enjoy yang baru saja menjalani sumpah WNI. Ya, bagi Australia sendiri jelas ini adalah tamparan nyata, apalagi semua tahu kalau performa The Socceroos panjang round 3 ini sangat tidak konsisten. Australia ubah rencana jelang lawan Indonesia. Sementara itu merujuk pada laporan yang ada dengan absennya Burgess berarti Popovic telah kehilangan 6 bek andalan. Dan sekarang tinggal tersisa nama-nama seperti Jason Geria, Kyle Rowles, dan pemain veteran Milos Degenek. Meski begitu, Popovic tetap percaya jika pemain yang ada nantinya bisa memberi sesuatu yang terbaik, apalagi timnya bakal bermain di rumah sendiri. Kendati ia pun tak menampik, jelasnya akan jadi masalah baru karena ia harus mencari pemain pengganti yang cocok dalam waktu singkat. Sekarang kami terbuka dengan pemain-pemain baru, tetapi gaya permainan mereka harus cocok dengan timnas, jadi kami masih aktif mencari, ucap Popovic. Popovic kemudian juga menyampaikan, kalau ada salah satu nama yang tengah dipantau erat olehnya untuk memperkuat pertahanan Australia. Dia adalah Nektarios Triantis. Nah, Triantis sendiri merupakan gelandang bertahan bertinggi badan 1,91 meter yang juga dapat mengisi posisi bek tengah. Masalahnya, dia baru berumur 21 tahun dan belum pernah memperkuat timnas senior Australia, sehingga ini bisa jadi adalah sebuah perjudian yang akan diambil Popovic. Ya, saat ini Triantis diketahui membela tim Hibernian FC di Liga Skotlandia dengan status pinjaman dari klub Inggris Sunderland, di mana dia menjadi salah satu pemain pilar bagi Hibernian dengan catatan 19 kali penampilan di Liga dan sudah mencetak 2 gol dan 2 assist sejauh ini. Kami sudah memantaunya sejak Oktober lalu. Hibernian tengah dalam performa yang bagus dan itu membantunya berkembang, ucap pelatih 51 tahun tersebut. Dan jika berkaca dari sikon yang ada, sekali lagi ini adalah hal yang seharusnya bisa menguntungkan Indonesia. Dan rasa optimis itu sejatinya kian bertambah, manakala beberapa pemain timnas Indonesia sedang on form di klub masing-masing. Jesus yang kian matang di Serie A, Kevin Dix yang sedang dalam kepercayaan tinggi usai transfernya ke Bundesliga clear, lalu Mads Hilgers yang sudah balik dari cedera, Eliano, Calvin, Tom yang makin paten di Eredivisie, serta pastinya oleh Romeni yang sudah merasa nggak sabar main untuk timnas Indonesia. Atas dasar itulah harusnya kita wajib percaya diri untuk bisa ambil 3 poin dari kandang Australia dan 3 poin dari Bahrain di GBK. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.